wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Sebelum kita laksanakan bimbingan kelompok pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa, dan berdoa akan saya pimpin. Sebelumnya berdoa mulai. Doa selesai. Sebelumnya ada yang udah kenal dengan saya? Belum, Pak. Belum ada yang kenal ya? Belum. Nah, ada baiknya kita kenalan dulu ya kan. Baik, nama Bapak Dini Rizky Lubis. Di sebelah Bapak boleh dikenalkan dirinya? Perkenalkan, nama saya Febri Odila. Perkenalkan, saya Wahyu Fitriana. Saya Rustadeni. Saya Febri Purnamasari. Oke, berarti ada Febri, Ayu, Pesita, Teti. Iya. Nah, baik. Di sini yang pertama, apakah sudah ada yang mengerti tentang bimbingan kelompok? Belum, Belum Pak. ya? Nah, coba jelaskan dulu ya. Bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yang artinya semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain atau sebagainya. Nah, apakah kalian tahu tentang materi kita pada sore hari ini? Belum ya? Pak. Baik, materi kita pada sore hari ini boleh dibilang lagi gitu ya, lagi panas-panasnya sekarang. Yaitu narkoba pada maraknya narkoba pada remaja sekarang, oke? Adakah yang tahu narkoba itu singkatan dari apa? Ayo, Mesita, ayo, Febri. Yang saya tahu itu narkoba itu narkotika, psikotropika, terus apa ya Pak, zat adiktif atau apa gitu Pak. Pokoknya obat terlarang. Baik, narkoba itu merupakan singkatan dari narkotika, betul kata yang tadi, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Akan tetapi, istilah lain yang dikenalkan oleh Kementerian Kesehatan adalah nafza. Nafza itu, ya itu sama, cuman ada kata lainnya gitu. Nafza itu sama dengan arti narkoba tadi, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Jadi sama kayak obat terlarang lainnya gitu. Jadi penyalahgunaan narkoba sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, apalagi di lingkungan kita sekarang ya, udah banyak tuh yang ketangkep kan. Apalagi kemarin baru ada saya dengar ketangkep lagi kan di daerah apa ini, baru ada kemarin 4 orang. Ya, itu sudah membudaya di negeri ini narkoba tersebut. Tidak ada lagi rasa percaya diri bahwa mengkonsumsi narkoba akan memperkecil masalah, sehingga penyebaran narkoba semakin pesat di saat ini. Ibaratnya anak-anak zaman sekarang itu mempunyai masalah, tapi dia melarikannya kepada narkoba. Ibaratnya dia itu katanya kalau narkoba itu bisa menyelesaikan masalah, katanya seperti itu, tapi kita nggak tahu lah kan. Padahal yang namanya narkoba itu kan obat-obat terlarang itu bisa merusak, yang kita tahu gitu. Terus penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf. Ini penyalahgunaan narkoba tadi, apalagi buat remaja tadi, bahkan sampai kematian ya. Namun banyak sekali pecandu narkoba tidak menghiraukan adanya ancaman tersebut karena dia sudah pakai, jadi ibaratnya gimana ya, dia nggak mikir gitu. Udah, yang penting enak aja gitu kan, bisa bikin nyaman atau apa gitu, pikiran dia, kita nggak tahu ya. Terus kasus narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin meningkat, tidak terkecuali di kalangan remaja atau pelajar. Berarti ibaratnya lebih maraknya lagi di kalangan remaja atau pelajar gitu, meningkatnya narkoba sekarang. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, yaitu BNN Republik Indonesia, penyalahan narkoba di kalangan remaja tahun 2018 semakin meningkat sebesar 24 hingga 28%. Hal ini selaras dengan jumlah kasus narkoba sejak 9 tahun terakhir yang terus meningkat.
tidak hanya di Indonesia ya, kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang paling banyak itu Kepulauan Riau sama Batam. Waktu tahun 2018 sampai sekarang itu meningkat terus ya di sana. Terus pelajar Batam itu banyak terpapar narkoba tidak hanya berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia. Perbandingan pelajar menggunakan narkoba 1:20, jumlahnya lebih banyak tinggi dari penyalahgunaan narkoba di daerah lain. Ibaratnya 20 itu di Batam, 1 itu di daerah kita gitu. Jadi lebih marak di Batam itu. Soalnya saya dapat informasi itu kalau di Batam itu masuk narkoba itu melalui kapal. Nah, melalui kapal, diambil dari kapal tersebut baru disebarkan gitu. Jadi dia tuh jual belinya melalui laut. Kalau saya dapat informasinya ya. Tapi ya, saya nggak untuk itu. Nah, narkoba itu adalah zat tertentu yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, diantaranya pikiran, perasaan, dan perilaku. Pikiran itu seperti misalnya kenapa, ada yang tahu nggak kenapa remaja zaman sekarang marak itu mengkonsumsi narkoba tersebut? Ada yang tahu nggak? Karena pergaulan bebas mungkin Pak. Ada lagi? Kurang saya orang tua Pak. Bisa. Ada lagi? Lebih kasih tahu? Mungkin kayak gara-gara nonton sinetron gitu Pak. Oh, ada ditayangkan ya narkoba di sinetron sekarang? Ya kan ada Pak. Oh. Ya, jadi mengikuti gitu loh. Yang pertama itu pergaulan bebas tadi ya, pergaulan bebas masuk. Intinya ada orang misalnya dia tuh polos lah, nggak ngerti apa-apa, tapi dia mempunyai masalah, entah itu yang betul kata Febri tadi, mempunyai masalah di keluarga, entah itu broken home atau apa gitu kan. Akhirnya dia kumpul lah sama temannya ini tadi, duduk lah. Jadi temannya ini tadi termasuk pecandu narkoba. Diajak lah, kamu mau tenang nggak, mau nyaman nggak pikiran kamu, coba kamu pakai ini. Ya pertama itu dikasih nggak beli kan. Ujung-ujungnya yang polos ini tadi karena udah mencicipi barang tersebut, dia ketagihan, kok aku nyaman pakai ini, seneng aku gitu. Dibelilah sama dia kan, besoknya dibeli sama dia, akhirnya jadi pecandu lah. Itulah ibaratnya anak remaja sekarang tuh lebih gimana ya, lebih mudah gitu buat masuk ke dunia narkoba tersebut. Kalau misalnya kalian punya adik atau sepupu atau apa, keluarga lah, lebih baik dikontrol betul sama orang tuanya gitu. Jangan sampai terjadi yang tidak inginkan. Narkoba dapat digolongkan menjadi opium, halusinogen, amfetamin, dan kokain berdasarkan efeknya. Opium adalah golongan zat-zat yang mempengaruhi saraf-saraf tubuh sehingga saraf menjadi kurang peka dan stimulus pada lingkungan sekitar. Halusinogen sehingga para penggunanya berhalusinasi. Ibaratnya dia udah make, dia berhayal gini. Kan banyak tuh kayak miras, orang yang minum mabuk gitu kan. Itu kan banyak yang tepar kan, dia halusinasi. Dia hidup katanya pengen bahagia, lebih mewah, orang kaya lah katanya. Padahal dia lagi mabuk di pinggir jalan gitu. Halusinasinya tinggi. Jadi terus sehingga merasakan sensasi bahagia seperti sedang bermimpi. Misalnya kayak ganja, dan ganja itu termasuk dalam pembuat halusinasi ya. Halusinasi seperti amfetamin. Amfetamin itu, ada yang tahu amfetamin? Amfetamin itu sabu-sabu. Gak ada yang pernah lihat kan? Sabu-sabu kayak, kalau obat sih ekstasi ya. Seperti itulah ibaratnya. Kalau misalnya pengen lihat bentuknya, lihat aja di Google, di apa gitu kan, pokoknya carilah. Kalau bapak nggak bawa. Terus pokoknya menyebabkan keganasan buat tubuh gitu. Istilahnya obat-obat tersebut keras buat tubuh, jangan dikonsumsi, lebih baik dijauhi dari lingkungan kita sekitar. Pokoknya nggak baik lah, bisa merusak saraf, otak, badan juga. Kalau makan narkoba tersebut bakal kurus, ya itu lah.
Terus dari negara pun nggak boleh ya, karena itu ada undang-undangnya, nggak boleh pakai obat untuk terlarang. Ya, saya kira itu aja dari Bapak, kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau ada kekurangan ya, namanya manusia, saya memaafkan aja. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup Pak. Cukup ya. Terima. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.